Kira-kira apa isinya bang di situ bang? Mana Eh, tahu, mana tahu saudara yang yang saudara yang membawa, kami tinggal diinformasikan saja. ya yang di sini isinya itu tadi bang. Napas hidupku berada di tangan Isa putra Maryam. Tapi mungkin ini hoax yang di sini bang. Iya, itu kira-kira hadits itu kan penjabaran dari Al-Qur'anul Karim. Kelihatannya Anda mengambil dari website Isa dan Islam. Itu website yang dibuat oleh orang Kristen. Berarti itu tidak ada di dalam hadis yang sebenarnya maksud abang. Berarti ini hoax gitu bang. Penjelasannya udah pasti. Penjelasannya itu pasti hoax penjelasannya. Jadi ayat ini nggak ada di hadis bang. Memang nggak ada ayat ini bang. Saya nggak punya kitab Sahih Muslim, yang saya punya Bukhari. Oh, beda Iya. lagi bang ya. Karena apa ya? Kalau di Islam itu berbicara mengenai hadits, itu kami harus mendudukkan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, maka pasti hadis itu kami tolak, meskipun kedudukan hadis itu sahih. Karena pada prinsipnya di dalam Islam, pokok utama itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran menjelaskan seperti di dalam surah Maryam di ayat 21 begini. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Jadi ketika kemudian Bunda Maryam heran, Jibril menjelaskan, benarlah semua yang kau katakan, akan tetapi Tuhanmu berfirman, hal itu adalah sesuatu yang sudah menjadikan ketetapan bagi Tuhan. Jadi kelahiran Isa akan terjadi meski tanpa hubungan suami istri. Dan Allah mengatakan, ya itu bukan hal berat, itu adalah hal mudah bagiku. Ini adalah anugerah bagimu sebagai wanita yang ditunjuk oleh Allah. Dan kata malaikat Jibril, agar sekaligus kami dapat menjadikan, Allah dapat menjadikan sebagai satu tanda yang nyata tentang kebesaran Allah terhadap Bani Israel, sebagai rahmat dari Allah untuk orang yang mau menjadikan peristiwa itu sebagai petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan seorang manusia meski tanpa ayah, meski tanpa melalui hubungan seksual. Itu adalah satu urusan yang sangat mudah untuk diputuskan oleh Allah. Ini yang diterangkan. Jadi kalau berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW kemudian menisbahkan hidupnya hanya oleh karena Nabi Isa lahir tanpa ayah, saya rasa ada yang keliru terhadap hadis itu. Dan memang setelah dari dulu ditelusuri, rupa-rupanya ini adalah hadis yang dipelintir oleh Kristen dan antek-antek daripada FFI, Fight Freedom Indonesia. Itu jelas itu. Iya, itu guru, ndak ada memang di dalam Isa dan Islam ini yang dibawakan ini. Iya. Jadi kita umat Islam itu tanpa perlu penjelasan lebar bahwa hadis ini itu adalah hadis palsu. Hadis yang tidak jelas siapa perawinya, dan jelas hadis itu juga tidak ada sanadnya. Dan hadis yang Anda bawa itu tidak ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Tidak ada dalam sumber Islam perawi hadits yang bernama Mutiara. Coba Anda lihat perawinya, pasti ada bernama Mutiara. Iya, betul guru, ndak? Itu nggak ada. Mutiara Imam hadis Bukhari, ini. Imam Muslim, Abu Daud,
Imam Tirmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, itu tidak pernah kemudian muncul ada perawi bernama Mutiara. Mutiara itu nama ibu saya. Dan apesnya lagi, hadits itu tercantum tahunnya, jadi diriwayatkan tahun 2002. Kan apes itu. Sementara hadits itu disusun kemudian diucapkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, pada saat beliau kemudian berdakwah kepada sahabatnya. Lalu kemudian para perawi, misalnya Imam Bukhari, itu yang menuliskan. Ini kok ada hadits muncul 2002. Hadits 2002 mengatasnamakan riwayatnya yaitu Imam Muslim. Lalu kemudian ada perawi yang bernama Mutiara. Lucu ya. Jadi itulah saudaraku, saya katakan kalau kita belajar Islam, apalagi nafas hidupku nafsihi biyadihi Isa bin Maryam, itu tertolak di Islam karena itu hadis dikarang tahun 2002. Paham ya? Oke, Bung, Bang, Bing, Bung, Bang, Bing, Bung. Oke. Jadi yang ada sama abang Sahih Bukhari. Ya, hadits itu nggak ada di kitab kami. Yang Sahih Bukhari ada, bang? Sahih Bukhari memang ada. Kitab Sahih Bukhari itu ada kitabnya. Tapi hadits yang Anda maksudkan tidak ada di kitab kami. Itu adalah karya dari Kristen sendiri. Coba Anda buka di dalam link Isa dan Islam. Ada di situ. Sebentar, bang. Ada. Iya, silakan. Ada di situ. Sahih Di dalam. Bukhari. Ini Bunda. Ya, coba dibesarin. Ini Host. Bunda. Itu tuh si Kores bukain tuh, Kores. Ini linknya nih, Isa dan Islam. Jangan langsung ke situ, Bunda Rama, jangan langsung ke situ. Kita kasih lihat dulu di pencarian Google-nya. Iya, kasih Kores aja biar kerja. Nah, di sini. Ini bukan hadisnya Adi Barus. Hadis Muslim jilid 3 nomor 152. Itu Isa dan Islam, kan betul kan? Iya. Adi Barus. Ya, bang. Nah, ini bukan. Coba lihat tulisannya hadis Muslim jilid 3 nomor 152. Iya, bang, ya. Nah, ini kita searching ya, Nah, terus kita lihat hasilnya. Tada, tuh Isa dan Islam. Ini punya Kristen. TikTok, terus mana lagi? Blogger, Forum Motion, Isa dan Al-Qur'an, WordPress. Ini ini kalau udah kayak gini ini bantahan dari Islamnya. Itu teman nah, aku posisi tuh. Gus Mendem. ini Gus Mendem. Oh, Masya Allah, punya website beliau. Udah lama beliau tuh nulis. Nah, Adi Barus pertama kali ada ini di sini. Mengapa Muhammad berkata nafas hidupku ada di? Nah, di sini. Dia yang posting Mutiara Hadis 2002 jilid 3 nomor 152 ya. Nah, jadi gini posisinya. Kita tuh suka lucu dengan kawan-kawan Kristen. Mereka yang bikin hadis tapi nanyanya ke kita. Ya tanya orang ini, lu dapet hadis ini bikin di mana? Bikin di mana gitu. Karena udah jalan berapa belas tahun ya ini ya, belasan tahun gitu diminta mana bukunya yang Sahih Muslim versi lu yang ada tertulis begitu. Sampai sekarang mereka malu, tidak mau lagi membahas itu gitu. Saya pernah teleponan sama adminnya Isa dan Islam, ajak dia dialog langsung, tapi ternyata dia nggak mau. Dia nggak mau. Terus saya sangat rindu ada di kalangan apologet Islam juga yang bikin karangan-karangan begini. Yohanes 60, data nomor 340. Pingin kali, tapi umat Islam tidak perlu memasukkan sesuatu yang sudah palsu. Biasa yang dipalsukan itu adalah sesuatu yang asli. Kalau ada palsunya, itu berarti ada aslinya. Nah, kalau tidak ada asli, tidak ada palsu, berarti tidak ada yang memalsukan barang itu, berarti itu sudah barang palsu tuh. Yes. Iya. Barang jelek. Iya, barang jelek, makanya tidak dipalsukan. Ngapain coba? Kalau sesuatu yang jelek dipalsukan lagi untuk apa? Jadi umat Islam tidak ada satupun yang memalsukan ayat Bible ataupun apa. Tapi kalau di Kristen, mohon maaf, ini contohnya hadits. Dulu juga ada yang memalsukan
Al-Quran. Siapa lagi namanya itu? Tesostro, siapa? Zakaria Botros. Ah, itu Zakaria betul. Botros. Kirain Tesostro, maaf. Ya hati-hati ya teman-teman Muslim, jangan masuk ke sini loh. Menyesatkan. Tuh, Belajar lihat. Islam jangan di link. Isa Islam dan kaum wanita. Derajat wanita di mata Muhammad, lihat. Ngetik nama Muhammad aja nggak ada penghormatan sama sekali ini teritung Oh iya. bajingan Iya, ini. Sekalian saya ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat semua, siapapun kita, ketika menyebut Nabi Muhammad SAW, mohon kiranya jangan langsung menyebut namanya. Kenapa? Allah sendiri ketika menyebut nama Rasulullah itu diawali dengan kata Nabi atau Rasul. Yes. Kecuali pada saat beliau mengangkat derajat beliau dalam sebuah ayat, ya, beliau menyebut nama, tapi setelahnya itu diagungkan, gitu, dimuliakan. Jadi umat Islam ketika menyebut nama beliau harus diawali Rasul atau baginda Nabi. Jangan langsung menyebut nama. Ya. Jadi ini aku tekanin lagi sama Adi Barus ya. Kawan-kawan lo yang penghujat, mereka tidak segan-segan berbohong dalam nama Yesus tentang Islam. Lalu akhirnya malu di hadapan Islam, selalu begitu. Nah, lu korban sebenarnya. Lu korban dari kebohongan mereka. Akhirnya ketika ditanya kan tahu kebenarannya bahwa itu hadis tersebut datangnya dari orang Kristen sendiri. Gitu, my bre. Udahlah syahadat aja lah. Bentar bang. Oke, siap. Saya 10 menit lagi ya. Siap. Saya Jangan gampang. seorang syahadat. Kenapa kau paksa, Kores? Enggak, nyaranin. Saya apa tadi? Saya gampang menerima suatu kenyataan seperti yang abang terangkan tadi. Saya mengerti itu mungkin pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab yang memasukkannya ke data internet itu mungkin. Kan itu data. Nah itu mereka nggak bertanggung jawab ketika bikin hadits, tapi mereka bertanggung jawab untuk penginjilan. Itu sengaja Itu yang- untuk melemahkan Islam itu. Mereka bikin Gurunda. Mereka bikin dengan nama Isa dan Islam, ada lagi Isa dan Al-Fatihah, ada lagi Isa dan Al-Quran. Sengaja mereka buat itu supaya membuat perangkap untuk Islam awam. Iya. Yang paling niat itu gini Bang Adi Baros. Paling niat itu apa Bang Adi Baros? Begitu ada yang kontak ke nomor itu atau menghubungi ya, atau istilahnya mendaftarkan dirinya, mereka langsung prospek loh itu. Rajin mereka memprospeknya. Jadi Mbak Lona, semangatnya luar tahu biasa. nggak Mbak Lona itu gara-gara baca ini dia hampir murtad loh. Gara-gara Isa dan Islam tadi tuh. Dia pikir Islam punya, yang Mbak Lona gara-gara itu hampir murtad dia. Untung dia sadar bahwa ini Kristen punya. Punya nomornya tuh adminnya tuh. Yang hati-hati, Berani dia. jangan masuk ke situ. Ya, kami ada nomor adminnya. Saya juga Gurunda punya itu, tapi nggak berani diajak debat ya. Oh enggak mau. Nggak mau. Oke, Ditelepon, lanjut lagi, Bang Adi Baros. Dulu Ada lagi yang mau awal-awal ditanyakan biar cepat syahadatnya. Satu lagi. Jadi yang ada sama abang sekarang Sahih Bukhari gitu bang. iya, kami punya kitabnya. Itu termasuk Al-Quran apa kitab berbeda dengan Al-Quran bang? Beda dengan Al-Quran. Jadi hadits itu kumpulan perkataan Rasulullah, keputusan Rasulullah, dan kumpulan perbuatan Rasulullah. Oke langsung aja bang. Sahih. Sedangkan Al-Quran adalah 100% firman dari Allah. Oke siap. Jadi ini satu lagi aja bang, terakhir ini bang. Iya. Sahih Bukhari 5241 bang. Kalau kayak gitu gua kenal tuh. Bukhari 5241. Orang sakit ini kayaknya. Mana tahu itu hoak juga bang. Orang sakit mengharapkan kematian bukan ya? Itu pernah dibahas dulu itu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Oh ini yang rahmat Allah itu Gurunda.
Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu berlaku luruslah dan bertakarublah, dan janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat. Gitu. Jelaskan Nawif. Itu Sahih Bukhari itu baru bener gitu. Makanya kalau udah jilid 2, 3 nomor hadis mutiara, hadis Maryam itu udah pasti doif. Kalau itu benar, tapi lebih ke ini, dia bermain di pelintiran kata-katanya kayak gitu. Tapi silakan aja ditanyakan dulu supaya panjang. Iya. Silakan. Ya bang, saya mau dengar penjelasannya. Kalau memang itu bukan hoax, saya mau dengar penjelasannya yang sepasti-pastinya, yang sebenar-benarnya gitu. Kalau memang itu bukan hoax. Iya, baik. Ya. Ini Gurunda, ya? Afan Ya. Gurunda. Pertanyaannya dulu Adi Barus, pertanyaannya dulu. Oh, pertanyaannya ini bang. Jadi amalan kita nggak bisa menyelamatkan kita menurut Sahih itu bang. Oke. Jadi itu betul. Amalan manusia, misalnya usianya 80 tahun hidup, amalannya mulai dari dia lahir sampai dia berusia 80 tahun, kalaupun dia ibadah non-stop 24 jam per hari selama 80 tahun, tidak akan pernah bisa mengganti oksigen sekali hirup dari Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada amalan yang bisa kemudian diukur dengan keselamatan yang Allah siapkan kepada umat manusia. Lalu bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa taala menerangkan begini, bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam' dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kayak gitu ayatnya. Lalu dikatakan zalikal fawzul azim. Ya betul. Ingatlah ketika pada hari Allah mengumpulkan semua umat manusia pada hari perhimpunan, yaitu apa? Hari di mana kiamat itu sudah terjadi, semua makhluk hidup di atas muka bumi ini kemudian itu meninggal semuanya. Setelah itu dibangkitkan kembali, ada hari di mana seluruh makhluk itu akan dihimpun. Itulah hari di mana semua kesalahan-kesalahan kita ketika kita hidup itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesalahan-kesalahan kita ada yang kita tidak perlihatkan atau kita sembunyikan, tapi pada masa itu, pada saat kita dikumpulkan di hadapan Allah, tidak ada kesalahan yang bisa disembunyikan oleh kita. Lalu Allah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Lalu setelah dihapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Insya Allah di dalam Al-Quran seperti itu dalilnya. Jadi amalan kita tidak bisa menyelamatkan. Untuk itulah kemudian kita butuh Allah di dalam kita melaksanakan perintah. Ya, kita melaksanakan perintah, kemudian ada kita khilaf, kemudian kita perbaiki diri. Di dalam perjalanan kita memperbaiki diri, kita kemudian jatuh lagi di dalam kesalahan, kemudian kita bertobat lagi, lalu kemudian esok hari kita melakukan kesalahan lagi, lalu bertobat dan seterusnya. Mati dalam keadaan seperti itu, kata Allah, barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan amalan-amalan yang kuperintahkan kepadanya, maka aku akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Allah. Jadi kita tidak bisa, aku kan sudah sholat, aku kan udah puasa, pasti masuk surga. Gak boleh kayak gitu, gak boleh.
Nggak boleh. Itu bukan ciri-ciri orang beriman. Bukan ciri-ciri orang beriman. Bukan orang yang bertakwa yang seperti itu. Ah, aku kan rajin sholat, kamu kan kagak. Allah tidak menjaminmu, saya yang dijamin karena aku ibadah. Tidak bisa. Itu tidak ada surga bagi orang-orang kayak begitu. Semakin orang taat beribadah, mereka akan semakin haus, semakin tawadu, semakin merasa nggak ada apa-apanya. Nah, orang yang kayak begini, kata Allah, aku akan memasukkan mereka ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kita tidak boleh sombong. Mentang-mentang kita ustadz, mentang-mentang kita ulama, kita yang banyak ilmu, orang yang kemudian melakukan kesalahan, kita anggap mereka lebih rendah dari kita. Tidak ada yang tahu akhir kehidupan ini. Bisa jadi hari ini Bang Suma yang taat ibadah, besok saudara-saudara yang tidak taat beribadah, atau sebaliknya. Bisa-bisa besok saudara-saudara tidak taat beribadah, tapi Bang Suma taat beribadah. Bisa aja sebaliknya kayak gitu. Silakan. Gurunda, boleh saya tambahin sedikit aja, boleh nggak Gurunda? Silakan, silakan. Oke, jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya, tetapi orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, dari mana datangnya rahmat Allah? Rasulullah SAW sudah menjamin bahwa umat Islam ini masuk surga, saudara. Di dalam hadis yang sahih, sebagaimana saya nggak bisa open cam ya teman-teman, mohon yang di sini yang 2700 kiranya boleh untuk membantu saya untuk follow supaya saya bisa open cam. Tapi saya hafal hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, setiap umatku itu akan masuk surga. Umat Islam ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kata Rasulullah. Kila wa man ya aba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sih yang gak mau masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, ya, man atau anni dahulal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka mereka pasti masuk surga. Waman asoni faqad aba. Dan orang yang tidak taat, orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, merekalah yang akan masuk neraka. Bahkan Rasulullah SAW sudah menjamin orang Kristen dan Yahudi itu masuk neraka jahanam, khalidina fiha. Saya cantumkan dulu di dalam hadisnya. Man sami'a bi min umatin yahudiyun au nasroniyun falam tu'min bi dakhulan nar. Siapa di kalangan umat ini, baik itu Kristen maupun Yahudi, yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, dakhulan nar, mereka masuk neraka jahanam. Dalam hadis yang sahih, dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7-8, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang-orang ahlul kitab, Kristen dan Yahudi, dan orang-orang paganisme, mereka akan masuk neraka jahanam khalidina fiha. Kapan? Sampai kapan mereka masuk neraka jahanam? Kata Quran, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Makanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Islam. Bang Adi Barus, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Aku nambahin juga, Adi Barus, sini Adi Barus. Oi. Siap. Siap, silakan, Bang. Ya, jadi gua kira bakal nanya Nabi nggak akan masuk surga. Gua kira akan nanya ke sana, Mbak Bre. Tapi udah siap juga datanya. Jadi ini ya hadisnya ya. Tunggu. Mana sih? Nah, ini. Hadis mana dia? Bukhari, ini dia Bukhari. Nah, di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, ya itulah yang ini dulu ya, yang ini dulu aja. Nah, terus
Karena apa masuknya itu? Karena rahmat Allah kan gitu kan? Siap. Kecuali dengan rahmat Allah. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Di sini. Pertama kita ke surah Yunus ayat 87. Di sini ya, kita lihat kalimat terakhirnya nih. Ini kecil ya. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang apa nih? Siap bang. Kaum yang kafir. Kaum yang kafir. Nah gitu. Jadi orang-orang yang berputus asa itulah, orang-orang yang skeptis dengan rahmat Allah itulah yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah sehingga tidak masuk surga gitu. Berikutnya mengenai hadis ini juga dijelaskan oleh hadis dari Sahih Muslim 270. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memasukkan penduduk surga ke surga. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki dengan rahmatnya, dan memasukkan penduduk neraka ke neraka. Kemudian Allah berfirman, lihatlah oleh kalian siapa yang kalian dapati dari mereka terdapat sebiji sawi keimanan dalam hatinya, maka keluarkanlah. Gitu. Jadi lu pengen dapat rahmat Allah ya lu beriman. Lu beriman. Ya. Iman kayak apa? Pelajari rukun imannya Islam yang ada 6 gitu. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikatnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Gitu my bre. Iya. Jadi tetap balik lagi ke sini. Oke, masuk surga karena rahmat Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Ya jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Gitu. Cakep ya? Cakep bang, cakep. Jadi saya menyimpulkan Sip. untuk menjawab satu pertanyaan ini butuh lebih dari satu ayat bang ya. Iya, karena dalam Islam itu kita menjawab itu misalnya apa? Yang ditanya Al-Quran, kita utamakan dulu Al-Quran yang menjawab. Jadi Al-Quran dijawab dengan ayat Al-Quran. Terus hadits dijawab dengan hadits lagi. Atau enggak hadits nanti dijelaskan dengan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jangan pakai asumsi pribadi kita. Karena kita bukan Tuhan, kita bukan Nabi, bre. Jadi lihat dulu hadis-hadis yang lain yang menjelaskan. Gitu. Jadi saya menyimpulkan satu pertanyaan ini butuh lebih dari satu ayat diambil dari Al-Quran dan dari Sahih. Begitu juga sepertinya kitab suci lain pun semua seperti itu bang. Nggak bisa kita satu ayat menjelaskan satu pertanyaan, nggak bisa. Aduh ini Adi Barus, cek kami ya Kandayona, terutama Gurunda ketika menjelaskan dalil Biblos, penjelasannya datang dari Biblos itu sendiri, dari kitab suci itu sendiri. Gurunda tuh nggak pernah pakai asumsi pribadi. Tanya deh Gurunda. Enggak. Iya nggak Gurunda? Iya. Ya. Itu dia.